Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Tasalia, NIM 679. Saya dari kelas 4 PGSD A3. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester model-model pembelajaran SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model, pendekatan, strategi, dan metode mengajar. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Menurut Joy and Weil dalam Rusman 2012 halaman 133 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Selanjutnya, menurut Adi dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 142 memberikan definisi, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi model pembelajaran langsung. Menurut Arets dalam Trianto 2007 halaman 29, model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Sedangkan menurut Killen dalam Iru dan Ardi 2012 halaman 155 menyatakan model pembelajaran langsung adalah teknik pembelajaran ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Dari dua pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang merujuk pada pola-pola pembelajaran di mana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada sejumlah kelompok siswa. Yang ketiga yaitu definisi model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin dalam Isjoni 2009 halaman 15, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompoknya atau kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya yaitu 5 orang dan terstruktur kelompok heterogen. Yang keempat yaitu definisi model pembelajaran berdasarkan masalah. Menurut Komalasari 2013 halaman 59 sampai 58 sampai halaman 59, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan. Definisi pendekatan pembelajaran dan macam-macamnya. Yang pertama, definisi pendekatan pembelajaran.
Menurut Milan Rianto, merupakan cara pandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajar. Nah, dengan demikian dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan ini adalah sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahan belajar yang diperoleh siswa sifatnya seragam, yaitu diperoleh dari satu sumber. Melatih siswa untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai, dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah relatif banyak. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan ini ditujukan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaah atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan sejumlah pertanyaan secara sistematis terhadap objek yang dipelajarinya sehingga ia dapat mengambil kesimpulan dari hasil informasi yang diperolehnya. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada 3 macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar, antara lain yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif atau induktif. Deduktif-induktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan penerapan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu strategi. Definisi strategi pembelajaran. Menurut Suyadi, strategi pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk memfasilitasi peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan menurut Agus Suprijon, strategi pembelajaran mencakup juga pengaturan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Maka strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan proses suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu Exposure Discovery Learning. Menurut Durajat 2008, model Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sedangkan menurut Effendi 2012, Discovery Learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk
pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang selanjutnya yaitu active learning. Menurut Melvin L. Silberman 2016 halaman 16, strategi active learning merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi pembelajaran komprehensif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif. Pembelajaran aktif atau active learning merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode mengajar. Definisi metode pembelajaran, menurut Supriyono, metode pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumbernya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Nah, ada beberapa macam metode pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu dapat menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi. Nah, apa sih itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi digunakan untuk memperagakan tentang suatu proses atau situasi atau tertentu terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari dengan tujuan menyajikan pelajaran dengan lebih konkret sehingga materi pelajaran yang disampaikan akan lebih berkesan bagi siswa dan membentuk pemahaman yang mendalam. Nah, selanjutnya yaitu dapat menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban. Nah, tentunya banyak ya guru yang menggunakan metode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan kegiatan pembelajaran dengan melakukan peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata berarti siswa mempelajari suatu objek di tempat di mana objek tersebut berada. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode bermain peran atau role playing. Nah, apa sih itu role playing? Role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Untuk yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari dalam proses belajar mengajar. Dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penugasan. Nah, ini yang sering digunakan guru dalam mengajar ya, metode ini.
Metode ini adalah penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu pada siswa melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkan pada pertemuan yang akan datang.